Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Nasurin dan teman-teman saya ada Abdul Gopur, Dandi Suhandi, Fauzul Azmi, dan Fikri Nugraha. Nah, di sini saya akan membahas optimasi biaya pengiriman kelapa menggunakan model transportasi metode stepping stone. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengiriman kelapa. Jadi, kelapa itu adalah salah satu jenis tanaman palem yang terbesar di hampir semua negara tropis, terutama di daerah dekat pantai. Kelapa dikenal sebagai tanaman serbaguna karena seluruh bagian tanaman ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari buah, daun, batang, dan akarnya. Kelapa juga merupakan tanaman jenis palma yang berukuran cukup besar jika dibandingkan dengan jenis palma lainnya. Oke, lanjut. Di sini dalam hal pengangkutan dan pengalokasian kelapa agar sampai ke tangan konsumen, biaya distribusi yang optimal merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pembeli. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dirancang suatu model transportasi yang tepat dan efisien. Nah, kita ke metode transportasi. Di sini metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dan biaya termurah. Alokasi tersendiri, produk yang harus diatur sedemikian merupakan karena terdapat adanya pembedaan, biaya-biaya alokasi, dan dari satu sumber ke tujuan yang berbeda-beda. Untuk meminimumkan biaya distribusi model transportasi, maka terlebih dahulu harus dicari solusi dasar awal. Nah, yang pertama ada Northwest Corner atau NWC. Yang kedua ada Less Cost. Selanjutnya ada VIM, Farm. Setelah langkah-langkah awal terpenuhi, kemudian dilakukan perbaikan untuk mencapai solusi optimum. Nah, di sini ada tahap metode stepping stone. Metode bantuan loncatan menekankan kebawaan biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis atau yaitu alokasi barang ke kotak kosong ke dalam solusi dan kemudian menghasilkan kembali. Nah, di sini ada langkah-langkah metode stepping stone. Di mana langkah-langkah metode stepping stone ini ada satu penyusunan tabel alokasi, kedua ada prosedur alokasi, dan ketiga ada mengubah lokasi secara trial dan error. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode stepping stone. Nah, di sini ada arah yang diambil bisa searah jarum jam atau berlawanan dan juga fokus pada sel kosong dan menentukan nilainya dan mencari nilai sel dengan angka terkecil dalam nilai sel dan mengisi sel dengan kapasitas maksimal. Dan yang terakhir, jika masih ditemukan nilai sel negatif, ulangi langkah hingga mencapai nilai optimum. Oke, masuk ke studi kasus. Di sini sebuah perusahaan grosir kelapa di Bandung memiliki 3 gudang yang terletak di Krapitan, Cigantiri, dan Cikoneng. Dengan pasar tujuan sebanyak 3 daerah pasar yaitu Cijerah, Pasar Buah Batu, dan Pasar Baledah. Dan sejumlah permintaan dari 3 pasar serta kapasitas dari masing-masing gudang tersebut. Nah, kapasitas gudangnya di sini ada gudang Karipita, Cigaditari, Cikoneng, dan kapasitasnya ada Karapita 1000, Ciganitri 2700, Cikoneng ada 2300 dan totalnya 6000. Nah, sini ada jumlah permintaan. Di pasarnya ada Cijerah, Buah Batu, Baledah, dan permintaannya Cijerah 2700,
buah batu 2000, baleda 1300 dan totalnya 6000. Nah, di sini ada biaya transportasi per satu butir kelapa. Nah, di sini ada gudang Karapitan, Cigantiri, dan Cikoneng. Dan tujuan pengirimannya ke Cijerah, Buah Batu, dan Baleda. Karapitan ke Cijerah 17, dari Cigantiri ke Buah Batu 8, ke Cikoneng ke Baleda 15, 45, 25, 30. Next. Nah, di sini ada penyelesaian ta- tahap penyelesaian. Nah, di tahap penyelesaian kita harus menyelesaikan terdahulu dengan metode Northwest Corner atau NWC. NWC adalah pojok kiri atas. Nah, nah, di sini ada keterangan satu sama dengan gudang Karapitan, dua sama dengan gudang Ciganitri, tiga sama dengan gudang Cikoneng, dan A dan sebagai pasar Cijerah, dan B pasar Buah Batu, dan C sebagai pasar Buah Baleda. Nah, selanjutnya kita akan mengisi 9 sel kosong yang di tengah. Nah, kemudian kita tentukan mana pojok kiri atasnya. Ya, betul. Pojok kiri atasnya ada di sel 1A. Kemudian kita bandingkan supply 1000 dengan diamond 2700, mana yang memiliki nilai yang paling kecil. Iya, betul. Supply 1000. Maka supply 1A kita isi 1000, maka supply 1000 sudah terpakai, kita coret. Selanjutnya diamond 2700 sudah terpakai 1000, kita coret, dan sisanya 1700. Kemudian karena sel 1B, 1C sudah tidak mungkin terisi lagi, maka kita akan tandai dengan 0. Dengan 0. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengisi 6 sel kosong yang masih tersisa. Mana pojok kiri atasnya? Ya, pojok kiri atasnya ada di sel 2A. Kemudian kita bandingkan di antara diamond 1700 dengan supply 2700, mana yang memiliki nilai yang paling kecil? Ya, diamond 1700. Maka di sel 2A, maka kita isikan 1700. Kemudian karena diamond 1700 sudah terpakai, kita tandai. Selanjutnya karena di sel 3A tidak terisi lagi, kita tandai dengan 0. Kemudian supply 1700 sudah dipakai 1700, kita coret. Kita tentukan sisanya yaitu 1000. Nah, selanjutnya kita melanjutkan perhitungan dengan mengisi sel 4 kosong yang masih tersisa. Kita tentukan mana kiri pojok atasnya. Ya, pojok kiri atasnya ada di sel 2B. Supply 1000 dengan diamond 2000, mana yang memiliki yang paling kecil? Ya, yaitu supply 1000. Maka di sel 2B kita isi dengan nilai 1000. Selanjutnya, karena supply 1000 sudah terpakai, kita coret. Kemudian, karena eh, diamond 2000, karena diamond 2000 sudah terpakai 1000, kita coret. Kemudian di sel 2C terus kita tandai sisa diamond 1000. Nah, kita lanjut Excel yang masih kosong, terus kita isi 0. Nah, kita akan mengisi 2 sel yang masih kosong. Diamond 1000 dan supply 2300, mana memiliki nilai kecil? Ya, diamond 1000. Maka di sel 3B kita isikan 1000. Kemudian diamond 1000 kita coret.
Selanjutnya dari supply 2.300 karena sudah dipakai 1.000 kita coret dan sisanya adalah 1.300. Selanjutnya karena di sel 3C kita membutuhkan diamond 1.300, kita isi dengan nilai 1.300. Kita coret supply 1.300, kemudian coret diamond 1.300. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah biaya dari sel yang sudah terisi. Ini dia, jumlah biayanya sudah sama dengan 1.000 dikali 17, ditambah 1.700 dikali 45, ditambah 1.000 dikali 25, ditambah 1.000 dikali 20, ditambah 1.300 dikali 45. Sama dengan 17.000 ditambah 76.500 ditambah 25.000 ditambah 20.000 ditambah 58.500. Hasilnya adalah 197.000. Nah, sampai sini tahap awal penyelesaian metode NWC sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap perbaikan tabel yang akan dilanjutkan oleh Saudara Fikri. Baik, terima kasih. Saya Fikri Nugraha. Saya akan melanjutkan pembahasan studi kasus kali ini. Di sini kita akan membahas terkait perbaikan tabel, di mana tabel yang sudah terbentuk tadi pada metode NWC sebelumnya, kita akan lakukan perbaikan. Kita awali dengan mencari sel yang kosong terlebih dahulu. Mana saja sel yang kosong? Ya, sel yang kosong adalah sel 1B, sel 1C, 2C, dan 3A. Kemudian kita awali dengan sel 1B. Kita tandai. Selanjutnya, kita akan mencari arah atau jalur dari 1B ini. Boleh searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Di sini kita arahkan ke sel 1A. Kenapa harus sel 1A? Karena tidak bisa kita arahkan ke sel 1C. Sel 1C merupakan sel yang kosong. Dan sel 1A merupakan sel yang memiliki nilai atau isi, atau bisa kita sebut 1A sebagai batu loncatan. Selanjutnya kita arahkan ke sel 2A, lalu ke 2B, dan kembali lagi ke 1B. Nah, pada titik awal kita beri tanda plus, lalu min, lalu begitu seterusnya pada metode stepping stone. Terdapat tanda plus, min, sampai kembali ke plus. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari jalur 1B ini. Pada setiap sel sudah terdapat nilai pengiriman atau nilai transport yang berada di pojok kanan atas. Nah, ini. Nah, nilai tersebut kita akan masukkan ke dalam perhitungan. Sehingga 1B sama dengan 1B dikurangi 1A ditambah 2A dikurangi 2B. Nah, 1A 1A di sini adalah min. Kenapa min? Karena di sini tandanya adalah negatif. Kemudian plus 2A. Nah, pada sel 2A tandanya adalah positif. Jadi di sini kita tambahkan 2A. Kemudian negatif 2B. Nah, di sini tandanya negatif. Jadi kita hitungnya 8 dikurangi 17 ditambah 45 dikurang 25 sama dengan 11. Nah, kita lanjut ke sel 1C. Sel 1C kita arahkan ke sel 1A. Kenapa harus 1A? Karena sel 1B kosong. Jadi kita harus meloncat ke sel 1A. Kemudian kita arahkan ke sel 2A, lalu ke sel 2B, selanjutnya ke sel 3B, lalu ke sel 3C, dan kembali lagi ke sel 1C.
Sama seperti sebelumnya, kita beri tanda plus dan min. Ingat, pada setiap titik awal tandanya plus. Jadi diawali dengan plus. Kemudian diikuti min, terus plus, terus min, begitu seterusnya sampai kembali ke plus. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai dari jalur 1C. Nah, 1C sama dengan 1C dikurangi 1A ditambah 2A dikurangi 2B ditambah 3B dikurangi 3C. Maka 15 dikurangi 17 ditambah 45 dikurangi 25 ditambah 20 dikurangi 45. Hasilnya sama dengan negatif 7. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari sel 2C. Kita tandai sel 2C, kita arahkan ke sel 2B. Kemudian ke sel 3B, lalu ke sel 3C, dan kembali lagi ke sel 2C. Sama, di sini juga kita beri tanda plus dan min yang diawali dengan tanda plus. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari jalur 2C. Maka didapat 2C dikurangi 2B, kurangi 2B, ditambah 3B, dikurangi 3C, sama dengan 30 dikurangi 25, ditambah 20 dikurangi 45. Hasilnya sama dengan negatif 20. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mencari nilai dari sel 3A. Kita tandai dulu. Sel 3A, kita arahkan ke sel 3B. Lalu ke 2B, kemudian ke 2A, dan kembali lagi ke 3A. Kita beri tanda plus min dan tanda plus di awal, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari jalur 3A. Nah, 3A dikurangi 3B ditambah 2B dikurangi 2A sama dengan 34 dikurangi 20 ditambah 25 dikurangi 45. Hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, kemudian dari sel-sel itu kita cari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil, nah, ini nilai yang dari setiap sel yang tadi kita cari. Nah, di sini kita cari nilai mana yang memiliki nilai yang paling kecil, sel mana yang memiliki nilai yang paling kecil. Di sini, nilai yang paling kecil adalah negatif 20 yang berada di sel 2C. Nah, yang kemudian dari negatif 20 itu akan kita jadikan perhitungan biaya atau perbaikan tabel 1. Negatif 20 merupakan hasil dari jalur 2C, maka kita ingat dulu jalur 2C tadi. Nah, ini dia jalurnya. Dari jalur 2C, kita cari nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil yaitu 1000. Nah, ini dia nilai yang paling kecil 1000 di antara 1000 dan 1300. Kemudian, nilai 1000 ini akan kita masukkan ke masing-masing sel sesuai dengan tanda plus, plus dan min yang sudah kita tentukan di awal. Jika tandanya plus, maka sel ini akan ditambahkan dengan nilai 1000. Dan jika tandanya minus, maka sel ini akan kita kurangkan dengan nilai 1000. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita mulai dari sel 2C.
sel 2C karena di sini nilainya 0, kemudian kita tambahkan dengan nilai 1000, maka hasilnya adalah 1000. Selanjutnya, sel 2B. Pada sel 2B, dia memiliki nilai 1000 dan tandanya di sini adalah negatif, maka 1000 dikurangi dengan 1000 dan hasilnya adalah 0. Kemudian pada sel 3B. Pada sel 3B, dia memiliki nilai 1000. Di sini tandanya positif, jadi 1000 ditambah 1000, hasilnya adalah 2000. Dan yang terakhir, yaitu sel 3C, dia memiliki nilai 1300 dan di sini tandanya adalah negatif, maka 1300 dikurangkan dengan 1000 dan hasilnya sama dengan 300. Nah, kemudian tabel akan kita rubah berdasarkan perhitungan tersebut. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita rubah berdasarkan nilai yang tadi kita hitung biayanya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari biayanya. Kita akan mencari jumlah biayanya berdasarkan nilai yang sudah terdapat pada tabel ini. Nah, jumlah biayanya sama dengan 1000 dikali 17 ditambah 1700 dikali 45 ditambah 1000 dikali 30 ditambah 2000 dikali 20 ditambah 300 dikali 45 sama dengan 17.000 ditambah 76.500 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 13.500 dan hasilnya adalah 177.000. Nah, karena pada tahap perbaikan tabel 1 ini masih terdapat nilai negatif, jadi perhitungan distribusi belum optimum. Ini perhitungan distribusi belum optimum. Sehingga kita harus mengulangi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Nah, ini dia nilai negatif. Masih terdapat negatif 7 dan negatif 6. Jadi kita harus lanjut ke perbaikan tabel 2. Nah, dalam perbaikan tabel 2, mungkin akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dandi Suhandi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Dede Suwandi akan melanjutkan penjelasan dari tabel 2. Sama seperti pada tabel sebelumnya, pada tabel 2 juga kita harus mencari sel yang kosong terlebih dahulu. Sel yang kosong pada tabel 2 yaitu sel 1B, sel 1C, sel 2B, dan sel 3A. Kita cari sel 1B terlebih dahulu. Dari sel 1B, kita arahkan ke sel 1A. Kemudian kita arahkan ke 2A. Selanjutnya kita arahkan ke 2C. Kemudian kita arahkan ke 3C. Selanjutnya kita arahkan ke sel 3B dan kembali ke sel 1B. Di sini kita beri tanda plus, min, plus, min, plus, min. Dari nilai 1B, dari nilai sel 1B tersebut kita hitung. 1B sama dengan 1B dikurang 1A ditambah 2A dikurang 2C ditambah 3C dikurang 3B. Sama dengan 8 dikurang 17 ditambah 45 dikurang 30 ditambah 45 dikurang 20 sama dengan 31. Kemudian kita cari dari sel 1C. 1C kita arahkan ke sel 1A. Kemudian kita arahkan ke sel 2A. Kita arahkan ke sel 2C. Kembali ke sel 1C. Di sini kita bertanda plus, min, plus, min.
kita hitung nilai dari sel 1C. 1C sama dengan 1C dikurang 1A ditambah 2A dikurang 2C. Sama dengan 15 dikurang 17 ditambah 45 dikurang 30 sama dengan 13. Kemudian kita cari sel dari sel 2B. Dari sel 2B kita arahkan ke sel 3B. Kemudian kita arahkan ke sel 3C. Kemudian kita arahkan ke sel 2C dan kembali lagi ke sel 2B. Kita beri tanda plus, min, plus, min. Dari sel 2B kita hitung nilainya. 2B sama dengan 2B dikurang 3B ditambah 3C dikurang 2C sama dengan 25 dikurang 20 ditambah 45 dikurang 30 sama dengan 20. Kemudian kita cari sel 3A. Dari sel 3A kita arahkan ke sel 3C. Kemudian kita arahkan ke sel 2C, selanjutnya ke sel 2A, dan kembali lagi ke sel 3A. Kita beri tanda plus, min, plus, min. Dari sel 3A, kita hitung nilainya. 3A sama dengan 3A dikurang 3C, ditambah 2C dikurang 2A. Sama dengan 34 dikurang 45, ditambah 30, dikurang 45, sama dengan negatif 26. Apakah di sini sudah optimum? Ya, belum. Karena di sini masih ada yang bernilai negatif, yaitu negatif 26. Karena negatif 26 di sini adalah angka terkecil, maka kita jadikan perhitungan pada tabel berikutnya. Nilai negatif 26 terdapat pada sel 3A. Ingat, jalur 3A. Pada jalur 3A, kita cari nilai yang terkecil. Nilai terkecil di sini yaitu 300. Angka 300 ini kita jadikan patokan perhitungan. 3A, sel 3A yang berjumlah 0 kita tambahkan 300 sama dengan 300. 3C berjumlah 300 kita kurang 300 dan sama dengan 0. Sel 2C yang berjumlah 1000 kita tambahkan dengan 300 sama dengan 1300. Sel 2A yang berjumlah 1700 dikurang 300 sama dengan 1400. Dari hasil perhitungan nilai tersebut, kita jadikan nilai pada tabel berikutnya. Nah, di sini hasil dari tabel berikutnya. Kemudian kita hitung jumlah biayanya. Jumlah biaya di sini 1000 dikali 17 ditambah 1400 dikali 45 ditambah 1300 dikali 30 ditambah 300 dikali 34 ditambah 2000 dikali 20 sama dengan 17.000 ditambah 63.000 ditambah 39.000 ditambah 10.200 ditambah 40.000. Hasilnya adalah 169.200. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Abdul Ghafur. Baik, saya Abdul Ghafur akan menerangkan perbaikan tabel 3. Dari tabel sebelumnya, sama di sini di tabel 3 akan menghitung tabel-tabel yang kosong. Sel yang kosong terdapat 1B, 1C, 2B, dan 3C.
Lalu kita hitung 1B terlebih dahulu. Sel 1B lanjut ke 1A, 1A lanjut ke 3A. Kenapa kita loncat ke 3A? Karena di 2B kosong, jadi tidak bisa lari ke 2A. Selanjutnya dari 3A lanjut ke 3B, 3B lalu kita kembalikan ke 1B. Lalu kita tandai min plusnya. Dan lalu kita hitung dari 1B terdapat 8. Jadi 8 dikurangi 17 ditambah 34 dikurangi 20 sama dengan 5. Dan selanjutnya kita menghitung sel kosong yang kedua yaitu 1C. 1C lari ke 1A, 1A loncat ke 2A, 2A lanjut ke 2C. Dan lalu kita kembalikan ke 1C. Dan lalu kita tandai min plusnya. Lalu kita hitung dari perhitungan 1C terdapat 15 dikurangi 17 ditambah 45 dikurangi 30 sama dengan 13. Dan lalu kita hitung sel kosong yang ketiga yaitu 2B. 2B lanjut ke 2A. 2A loncat ke 3A. 3A lanjut ke 3B. 3B kita kembalikan ke 2B. Lalu kita tandai min plusnya. Dan lalu kita hitung hasil sel kosongnya. 2B terdapat 25 dikurangi 45 ditambah 34 dikurangi 20 sama dengan min 6. Lalu kita hitung sel kosong yang keempat ya, atau itu yang terakhir, yaitu 3C. 3C lanjut ke 2C. 2C lanjut ke 2A. 2A loncat ke 3A. Dari 3A kita kembalikan ke 3C. Lalu kita min plusnya. Lalu kita hitung hasilnya. Dari perhitungan 3C terdapat 45 dikurangi 30 ditambah 45 dikurangi 34 dan hasilnya 26. Lalu di sini terdapat min 6 dan nilainya belum optimum. Dan kita akan menghitung tabel selanjutnya. Min 6 karena terdapat di 2B, jadi ingat jalur 2B. Jadi kita jalur 2B nilai yang paling terkecil adalah 300. Jadi 2B sama dengan 0 ditambah 300 sama dengan 300. Dan 1400 dikurangi 300 sama dengan 1100. Jadi dari 3A 300 ditambah 300 sama dengan 600. Dari 3B 2000 diambil 300 sama dengan 1700. Dari
tabel sebelumnya kita hitung terlebih dahulu nilai sel yang paling kecil yaitu 300. Dari perhitungan tabel ini kita akan masukkan ke tabel yang baru. Dari tabel baru ini kita akan hitung jumlah biayanya. Dari total biayanya 1000 dikali 17 ditambah 1100 dikali 45 ditambah 300 dikali 25 ditambah 1300 dikali 30 ditambah 600 dikali 34 ditambah 1700 dikali 20 dan hasilnya 17.000 ditambah 49.500 ditambah 70.500 ditambah 39.000 ditambah 20.400 ditambah 34.000 dan hasilnya 167.400. Dan selanjutnya akan diteruskan ke Fauzul Azmi. Waktu dan tempat kami persilakan. 3. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzul Azmi. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Abdul Ghaffar. Nah, di sini terdapat tabel 4. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan sel-sel kosongnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat sel kosongnya yaitu 1B, 1C, dan 3C. Nah, kita melakukan perhitungan untuk sel 1B terlebih dahulu. Nilai 1B ataupun sel 1B kita arahkan ke sel 1A. Nah, 1A kita arahkan ke sel 2A. Lalu kita arahkan kembali ke sel 2B dan kita kembalikan arahnya ke sel 1B. Nah, jangan lupa kita beri tandanya, baik plus ataupun minusnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke perhitungannya. Nah, di sini 1B sama dengan 1B dikurangin 1A ditambah 2A dan dikurangin 2B. Nah, nilai 1B adalah 8, diambil 17, ditambah 45, dan dikurangin 25. Maka hasilnya adalah 11. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai sel dari 1C. Nah, 1C kita arahkan ke 1A, kita arahkan ke 2A, lalu kita arahkan ke sel 2C. Nah, kita kembalikan ke sel 1C. Dan lupa kita beri tanda, baik plus ataupun minusnya. Nah, lanjut kita ke perhitungannya. Nah, untuk sel 1C diambil 1A ditambah 2A dan dikurangin 2C. Nilai 1C yaitu 15, diambil 17, ditambah 45 dan dikurangi 30. Maka hasilnya adalah 13. Oke, sel yang terakhir adalah sel dari 3C. Nah, sel dari 3C kita arahkan ke atas, yaitu ke sel 2C. Lalu kita arahkan ke kiri ke sel 2B. Kita arahkan ke bawah ke sel 3B. Dan kita kembalikan ke sel 3C. Nah, lanjut ke perhitungannya. Nah, di sini terdapat dari sel 3C yaitu 3C dikurangin 2C ditambah 2B dan dikurangin 3B. Maka hasilnya 45 dikurangin 34 ditambah 25 dikurangin 20. Maka hasilnya adalah 16. Nah, di sini apakah nilai yang kita cari adalah sudah optimum? Nah, ya sudah optimum karena nilai yang kita dapatkan ini sudah tidak ada lagi nilai yang terdapat nilai minusnya. Nah, kita cari nilai yang terkecil dari sini adalah nilai 11. Karena nilai 11 ini akan kita gunakan sebagai perbaikan di tabel perhitungan biaya. Nah, kita akan lanjut ke perhitungan biayanya. Ingat, untuk dari nilai 11 itu terdapat di sel 1B. Nah, dari sel 1B tadi terdapat kita jalurnya itu ke 1A, ke 2A, lanjut ke 2B dan kembali ke 1B. Nah, lanjut kita ke perhitungannya. Kita tentukan dulu nilai terkecil dari tabel-tabel di sini. Karena nilai terkecil dari tabel di sini adalah 300. Maka
hal yang kita tentukan adalah kita jumlahkan ataupun kita jumlahkan untuk dari nilai sel tersebut dengan nilai 300. Untuk nilai 1B kita tambahkan karena tandanya tanda plus. Kita tambahkan 0 ditambah 300 maka hasilnya 300. Untuk sel 1A nilainya adalah 1000 diambil 300 maka hasilnya adalah 700. Untuk sel 2A 1100 ditambah 300 maka hasilnya 1400. Untuk sel 2B 300 dikurangi 300 maka hasilnya adalah 0. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya. Karena nilai ini kita sudah dapatkan nilainya, hasilnya. Kita akan buat tabel untuk perhitungan akhir dari eh, studi kasus yang kita buat ini. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung. Kita masukkan dulu nilai-nilai yang kita dapat itu ke dalam tabel. Lalu kita tinggal jumlahkan atau kalikan dengan distribusi barang dengan ongkos kirim. Nah, kita dapat di sini terdapat nilai 700 dikali 17, 300 dikali 8, 1400 dikali 45, 1300 dikali 30, 600 dikali 34, 1700 dikali 20. Maka hasilnya adalah 11.900 ditambah 2.400 ditambah 63.000 ditambah 39.000 ditambah 20.400 dan ditambah 34.000 maka hasilnya adalah 170.700. Nah, nilai 170.700 itu adalah nilai biaya optimum yang terdapat dari studi kasus yang kita presentasikan hari ini. Untuk dari hasil dari NBC tadi kita mendapatkan nilai 197.000. Untuk dari perbaikan pertama kita mendapatkan nilai 177.000. Untuk perbaikan kedua kita mendapatkan nilai 169.200. Untuk nilai perbaikan ketiga kita mendapatkan hasil 167.400. Untuk perbaikan terakhir kita mendapatkan nilai 170.700. Maka kita bisa tentukan atau kita bisa lihat bahwa 170.700 adalah biaya optimal yang kita dapatkan karena pada tahap ini semua jalur sudah tidak ditemukan lagi nilai negatif. Kesimpulan dari studi kasus yang kita paparkan hari ini adalah bahwa setelah didapatkan solusi awal untuk menentukan solusi optimum biaya transportasi, distribusi dapat menggunakan metode stepping stone dan metode ini dapat meminimalkan biaya suatu distribusi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan semoga materi yang kita paparkan berguna untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.